Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sangwon yang sedang melakukan perjalanan menuju rumah barunya bersama putri sematawayangnya yang bernama Yina. Perjalanan itu bukan sekadar perpindahan tempat tinggal biasa, melainkan sebuah upaya untuk memulai hidup baru setelah tragedi besar yang menimpa keluarga mereka. Beberapa bulan sebelumnya, istri Sangwon yang bernama Rachel meninggal dunia dalam sebuah insiden kecelakaan mobil yang tragis. Kepergian Rachel yang begitu mendadak meninggalkan luka yang sangat dalam bagi Sangwon dan juga Yina. Dulu, Yina dikenal sebagai anak yang ceria, penuh tawa, dan selalu terlihat bahagia saat bersama ibunya. Namun sejak kematian Rachel, semuanya berubah. Kehilangan sosok ibu yang sangat ia cintai membuat Yina menjadi anak yang pendiam dan lebih sering menyendiri. Kesedihan yang ia rasakan seolah membuatnya menjauh dari dunia di sekitarnya, bahkan dari ayahnya sendiri. 생활하다 보면 굉장히 마음에 들어 할 걸? 응? Sesampainya di rumah baru mereka, Sangwon langsung mulai menurunkan barang-barang dari mobil dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia berusaha terlihat sibuk menata semuanya, seolah ingin menutupi kekosongan yang ia rasakan. Namun ketika berada di dalam kamarnya, tiba-tiba saja Sangwon mengalami serangan panik. 왜 생일 선물로 뭐 사줬는지는 알아? 이 목걸이. Sejak kecelakaan yang merenggut nyawa Rachel, Sangwon memang sering mengalami serangan panik seperti itu. Setiap kali perasaan bersalah dan trauma menghantuinya, dadanya terasa sesak dan napasnya menjadi tidak teratur. Untuk meredakan kondisi tersebut, ia harus segera meminum obat yang selalu ia bawa. Hubungan antara Sangwon dan Yina pun tidak bisa dibilang baik. Meskipun mereka adalah ayah dan anak, suasana di antara mereka terasa sangat canggung dan kaku. Hal ini terjadi karena sejak kecil Yina lebih banyak dirawat dan menghabiskan waktunya bersama ibunya, sementara Sangwon selalu sibuk bekerja sebagai seorang arsitek. Kesibukan pekerjaan membuatnya jarang berada di rumah, sehingga kedekatan antara ayah dan anak ini tidak pernah benar-benar terbangun. Merasa rindu kepada ibunya, Yina kemudian duduk sendirian di kamarnya sambil menonton video kenangan lama yang merekam momen kebersamaannya dengan Rachel. Dalam video itu terlihat bagaimana ibunya selalu tersenyum hangat, memeluknya, dan menghabiskan waktu bersama. Kenangan itu membuat Yina larut dalam perasaan rindu yang mendalam. Namun tak lama kemudian, suasana hening di kamar itu tiba-tiba terganggu oleh suara ketukan aneh yang berasal dari dalam lemari. Yina pun menghentikan videonya dan perlahan berjalan mendekati lemari tersebut. Dengan penuh rasa penasaran, ia membuka pintu lemari itu untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Anehnya, tidak ada siapapun di dalamnya. Tetapi ketika Yina menoleh ke belakang, tiba-tiba saja muncul sosok mengerikan yang berdiri tepat di belakangnya. Mendengar teriakan putrinya, Sangwon dengan panik segera berlari menuju kamar Yina untuk memastikan apa yang terjadi. Namun ketika Sangwon sampai di sana, situasinya justru terlihat aneh. Yina tampak baik-baik saja, bahkan terlihat ceria seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. Hal itu tentu membuat Sangwon kebingungan. Tak lama kemudian, ia melihat bahwa Yina sedang memegang sebuah boneka tua yang terlihat kotor. Yina mengatakan bahwa boneka itu ia temukan di dalam lemari. Melihat kondisi boneka yang lusuh dan tidak terawat, Sangwon langsung menyuruh Yina untuk membuangnya saja. Namun Yina menolak permintaan ayahnya dan bersikeras ingin menyimpan boneka itu. 일찍 자. Saat sedang makan, Yina tiba-tiba mengatakan bahwa ia menyukai rumah baru mereka. Alasannya cukup aneh, karena menurutnya di rumah itu ia sudah memiliki teman baru. Mendengar ucapan tersebut, Sangwon hanya terdiam sejenak. Alih-alih menanggapi lebih jauh, ia justru memilih untuk mengabaikan perkataan Yina dan segera pergi menuju proyek pembangunan yang sedang ia kerjakan. Proyek tersebut sebenarnya sudah mulai ia kerjakan sejak sebulan yang lalu. Namun karena kecelakaan yang menimpa keluarganya, Sangwon terpaksa mengambil cuti selama 1 bulan penuh. Kini setelah kembali bekerja, asistennya mendesak agar ia segera menyelesaikan proyek tersebut. Jika tidak, posisinya sebagai arsitek utama bisa saja digantikan oleh orang lain. Tidak ingin kehilangan pekerjaannya, Sangwon akhirnya memutuskan untuk turun langsung mengawasi pembangunan di lapangan. Proyek itu sendiri diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 bulan hingga selesai, yang berarti selama waktu tersebut Sangwon harus lebih sering berada di lokasi proyek. 어? 그리고 걔가 무슨 미술관이야. 내가 여기 상주할 테니까 살살 가요 왜 있지?
놀러 와. Ketika pulang ke rumah, Sangwon mencoba menjelaskan situasi itu kepada Yina. Namun saat hendak memasuki kamar putrinya, ia mendengar Yina seperti sedang berbicara dengan seseorang di dalam kamar. Akan tetapi ketika Sangwon membuka pintu dan memeriksanya, ternyata Yina hanya sendirian di dalam kamar. Meskipun merasa sedikit aneh, Sangwon tetap melanjutkan pembicaraannya. Ia menjelaskan kepada Yina bahwa selama 2 bulan ke depan ia tidak akan sering berada di rumah karena harus menyelesaikan proyek pembangunan tersebut. Meski begitu, Sangwon berjanji akan pulang setiap akhir pekan untuk mengunjungi Yina. Selama ia bekerja, Yina juga akan dijaga oleh seorang pengasuh yang akan tinggal di rumah mereka. Namun penjelasan itu justru membuat Yina sangat marah. Ia merasa ayahnya kembali meninggalkannya sendirian sama seperti sebelumnya. 매번 이렇게 이나가 아빠한테 이런 태도 보이면 해주고 생각해 봐주면 안 될까? 이나야, 우리 다시 얘기하자. Pada malam harinya, ketika Sangwon sedang bekerja di ruang kerjanya untuk menyelesaikan desain proyek, ia tiba-tiba mendengar suara biola yang dimainkan dari arah kamar Yina. 이나야, 늦었다. 얼른 자자. Awalnya Sangwon mengira bahwa Yina sedang memainkan biolanya, tetapi ketika ia memutuskan untuk memeriksanya, ternyata Yina sudah tertidur pulas di tempat tidurnya. Di saat yang sama, Sangwon melihat pintu lemari di kamar Yina terbuka dengan sendirinya. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekati lemari itu dan mencoba menutup pintunya. Namun tepat saat ia berada di depan lemari, tiba-tiba saja muncul sosok wanita menyeramkan dari dalam lemari tersebut. Sangwon langsung tersentak kaget, namun beberapa saat kemudian, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk yang ia alami. Ketika ia benar-benar terbangun, Sangwon melihat bahwa kertas desain proyeknya telah rusak dan berantakan. Ia pun langsung berpikir bahwa mungkin Yina yang melakukan hal tersebut karena masih marah kepadanya. Tidak hanya itu, Sangwon juga menemukan bahwa boneka pemberiannya dan biola milik Yina ikut dirusak. Merasa tidak ingin meninggalkan Yina sendirian di rumah selama ia bekerja, Sangwon kemudian memutuskan untuk mengirim Yina mengikuti sebuah camp seni agar putrinya bisa tetap memiliki aktivitas dan tidak merasa kesepian. Namun keputusan tersebut justru kembali memicu pertengkaran besar antara mereka. Yina sangat marah kepada Sangwon karena merasa ayahnya selalu memikirkan pekerjaannya sendiri tanpa pernah benar-benar memahami perasaan putrinya. Meskipun Yina menunjukkan penolakan yang keras, Sangwon tetap bersikeras dengan keputusannya. Tanpa mencoba memahami perasaan Yina lebih jauh, ia pun pergi meninggalkan rumah untuk kembali bekerja. Sementara itu, di dalam rumah yang kini terasa semakin sunyi, Yina terlihat berdiri sendirian tepat di depan lemari di kamarnya. Tak lama kemudian, terdengar suara misterius dari dalam lemari yang seolah memanggil Yina dan memintanya untuk mengikuti sosok tersebut. Perlahan-lahan, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada diri Yina. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku seolah kehilangan kendali, seakan-akan ia sedang dirasuki oleh kekuatan gaib. Dalam keadaan itu, dari dalam lemari muncul banyak tangan menyeramkan yang perlahan menarik tubuh Yina masuk ke dalam kegelapan. Dan sejak saat itulah, Yina menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. 제가 부탁합니다. Tak terasa, 1 bulan telah berlalu sejak Yina menghilang, dan selama waktu itu, Sangwon tidak pernah berhenti berusaha untuk menemukan putrinya. Ia telah mencari Yina ke berbagai tempat, mulai dari lingkungan sekitar rumah hingga lokasi-lokasi lain yang mungkin didatangi oleh anaknya. Namun, semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Yina seolah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kasus hilangnya Yina pun akhirnya mulai tersebar luas, hingga berita tentang anak perempuan yang menghilang secara misterius itu muncul di berbagai saluran televisi, membuat banyak orang ikut memperbincangkannya. Meski begitu, semua perhatian tersebut tetap tidak membantu Sangwon menemukan keberadaan putrinya. 또 다른 관점에서 접근해야 하는 것은 아닌지 한 아이. 그 아이는 지금 어디에 있을까? 네, 비하인드 스토리죠? Suatu hari, ketika Sangwon berada di rumahnya, ia memutuskan untuk kembali memeriksa kamar Yina. Di sana, Sangwon menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh Yina di sebuah buku. Dengan penuh rasa penasaran, ia mengamati gambar tersebut dengan saksama. Dalam gambar itu terlihat seorang anak perempuan yang berdiri tepat di depan sebuah lemari. Cara Yina menggambar sosok itu terasa cukup aneh dan sedikit menyeramkan, membuat Sangwon mulai merasa tidak nyaman. Ketika ia berniat untuk memeriksa lemari yang ada di kamar tersebut, tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Ternyata yang datang adalah seorang pria
yang mengaku sebagai teknisi jaringan Wi-Fi. Pria itu mengatakan bahwa ia datang untuk memeriksa jaringan internet di rumah Sangwon. Tanpa banyak curiga, Sangwon pun mempersilakannya masuk. Namun anehnya, alih-alih langsung memeriksa modem atau perangkat internet, pria tersebut justru berkeliling rumah sambil membawa alat yang terlihat cukup aneh, membuat Sangwon mulai merasa heran. Tidak lama kemudian, pria itu akhirnya mengungkapkan identitas aslinya. Pria tersebut ternyata adalah seorang paranormal yang sengaja menyamar agar bisa masuk ke rumah Sangwon. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Kyung-hon, dan ia sengaja datang ke sini untuk membantu Sangwon menemukan putrinya. Ia sengaja menyamar sebagai teknisi agar bisa masuk rumah itu dan melacak keberadaan makhluk halus yang ia yakini terlibat dalam hilangnya Yina. Kyung-hon kemudian mulai menjelaskan sesuatu yang terdengar sangat mengejutkan. Menurutnya, Yina sebenarnya tidak benar-benar menghilang dari rumah. Ia yakin bahwa Yina menghilang melalui lemari di kamarnya sendiri. Inilah alasan mengapa para polisi tidak pernah menemukan bukti apapun yang menunjukkan bahwa Yina kabur dari rumah. Lebih jauh lagi, Kyung-hon mengungkapkan bahwa kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Ia mengatakan bahwa sejak tahun 1998, sudah ada 32 anak yang menghilang secara misterius dari rumah mereka, dan hampir semua kejadian itu berkaitan dengan lemari di kamar anak-anak tersebut. Untuk memperkuat ucapannya, ia mulai menunjukkan berbagai bukti yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia memperlihatkan foto-foto para korban yang menghilang, serta beberapa gambar aneh yang dibuat oleh anak-anak tersebut sebelum mereka menghilang. Ketika Sangwon melihat gambar-gambar itu, ia langsung menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Gambar yang dibuat oleh anak-anak itu sangat mirip dengan gambar yang dibuat oleh Yina, yaitu sosok anak yang berdiri di depan sebuah lemari. Tidak berhenti sampai di situ, Kyung-hon kemudian memperlihatkan sebuah video dokumentasi ritual paranormal. Dalam video tersebut terlihat seorang paranormal yang sedang melakukan ritual untuk mencoba menemukan anak yang hilang. Dengan nada yang berat, Kyung-hon menjelaskan bahwa paranormal dalam video itu adalah ibunya sendiri. Ia juga mengungkapkan sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Saat melakukan ritual tersebut, ibunya justru dibunuh oleh sosok hantu anak kecil yang diyakini sebagai dalang di balik hilangnya anak-anak itu. Untuk memudahkan penyebutan, Kyung-hon menyebut sosok itu sebagai hantu bocil. Menurut Kyung-hon, sebelum anak-anak itu menghilang, beberapa orang tua dari para korban pernah bermimpi bertemu dengan arwah ibunya. Dalam mimpi tersebut, ibu Kyung-hon berusaha memperingatkan mereka bahwa ada makhluk jahat yang sedang mengincar anak-anak mereka. Sayangnya, para orang tua itu tidak memahami arti dari mimpi tersebut dan menganggapnya hanya sebagai bunga tidur biasa. Hingga pada akhirnya, satu persatu anak mereka benar-benar diculik oleh hantu bocil tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Sangwon tentu saja merasa sulit untuk mempercayainya. Baginya, sangat tidak masuk akal jika ada hantu yang mampu menculik manusia. Namun di sisi lain, Sangwon juga menyadari bahwa ia sudah mencoba segala cara untuk menemukan Yina, dan semuanya berakhir sia-sia. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya ia memutuskan untuk menerima bantuan dari Kyung-hon. Kyung-hon pun kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Jika Yina berada di dunia gaib selama lebih dari 49 hari, maka ia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia manusia. Perlahan-lahan, Yina akan kehilangan kesadarannya dan pada akhirnya berubah menjadi salah satu hantu yang terjebak di dunia tersebut. Setelah menjelaskan semuanya, Kyung-hon mulai mempersiapkan berbagai peralatan untuk menangkap hantu bocil itu. Ia memasang beberapa kamera pengawas, serta alat pendeteksi aktivitas makhluk gaib di sekitar kamar Yina. Untuk menjebak hantu tersebut, Kyung-hon menggunakan boneka jerami yang telah ia tetesi dengan darahnya sendiri sebagai umpan. Setelah itu, di depan pintu kamar Yina ia menempelkan jimat pelindung, dengan tujuan agar hantu bocil tersebut tidak bisa keluar dari ruangan itu. 잘 보세요. 좀만 기다리면 나올 테니까. 아저씨 이번 컵라면 먹어봤어요? Kini, mereka hanya perlu menunggu hingga makhluk itu muncul. Tidak lama kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Boneka jerami itu tiba-tiba bergerak dengan sendirinya, dan pada saat yang sama, pintu lemari Yina perlahan terbuka disusul suara biola yang seolah dimainkan oleh seseorang. Setelah kejadian mistis itu mereda, Sangwon dan Kyung-hon segera masuk ke kamar untuk memeriksanya. Di sana,
Kyung-hon terlihat cukup terkejut ketika mendapati boneka jerami yang ia gunakan sebagai jebakan telah hancur dirusak. Hal itu menandakan bahwa hantu bocil tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan cukup kuat untuk merusak jebakan yang sudah ia siapkan. Karena boneka jerami itu sudah tidak bisa digunakan lagi, Kyung-hon kemudian menggantinya dengan boneka yang lebih besar, dengan harapan kali ini hantu tersebut bisa benar-benar terperangkap. 그냥 뭐 편하게 아저씨라고 불러도 좋고. 그럼 난 그걸 뭐라? 그럼 Namun waktu terus berlalu, hantu bocil itu tidak juga muncul. Karena menunggu terlalu lama, membuat Kyung-hon akhirnya tertidur lelap di tempatnya. Beberapa saat kemudian, Sang-won yang masih terjaga melihat bahwa salah satu kamera pengawas tiba-tiba mati dengan sendirinya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia pun segera naik ke lantai atas untuk memeriksa kamera tersebut. Tetapi ketika ia mendekati kamar Yina, Sang-won tiba-tiba mendengar suara Yina memanggil dari dalam kamar itu. Tanpa berpikir panjang, Sang-won langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kamar untuk memeriksanya. Namun begitu berada di dalam, ia justru menemukan bahwa boneka jebakan itu telah hancur. Dan tiba-tiba saja, pintu kamar Yina tertutup dengan sendirinya. Barulah saat itu Sang-won menyadari bahwa semuanya hanyalah jebakan yang dibuat oleh hantu bocil yang sengaja memancingnya masuk ke dalam kamar. Kini Sang-won terjebak di dalam kamar Yina, dan yang lebih mengerikan lagi, di sekelilingnya mulai bermunculan para hantu dengan wajah yang menyeramkan. 아저씨는 가봐. Beruntung, Kyung-hon yang terbangun dari tidurnya segera menyadari situasi tersebut dan langsung mencoba membantu Sang-won keluar dari ruangan itu. Ia dengan cepat memberi instruksi kepada Sang-won, memintanya untuk menutup matanya rapat-rapat. Kyung-hon menjelaskan jika Sang-won membuka matanya, ia bisa langsung diserang oleh mereka. Dengan mengikuti arahan dari Kyung-hon, Sang-won pun perlahan-lahan mencoba berjalan keluar dari kamar itu dengan mata tertutup. Namun tiba-tiba saja, Kyung-hon yang memantau Sang-won melalui kamera pengawas mendadak kehilangan gambar dari semua kamera. Ternyata, sosok yang mematikan seluruh kamera tersebut tidak lain adalah hantu bocil itu sendiri. Makhluk itu memiliki kekuatan yang sangat besar, hingga bahkan Kyung-hon mulai kewalahan saat harus berhadapan langsung dengannya. 진짜! 이게 무슨 일이야 이게? Meskipun harus menerima luka yang cukup parah akibat serangan hantu tersebut, Kyung-hon akhirnya berhasil lolos dan selamat. Kyung-hon kemudian mengatakan bahwa ia akhirnya mengetahui identitas sebenarnya dari hantu bocil tersebut. Menurut Kyung-hon, hantu tersebut bernama Myung-jin. Ia menyadari hal tersebut ketika tadi berhadapan langsung dengan makhluk itu. Dari energi dan jejak spiritual yang ia rasakan, Kyung-hon yakin bahwa sosok yang selama ini menculik anak-anak adalah Myung-jin. Myung-jin diketahui sebagai salah satu anak pertama yang menghilang secara misterius dari rumahnya sendiri, dan boneka tua yang pernah ditemukan oleh Yina di dalam lemari, ternyata adalah boneka milik Myung-jin. Sementara Kyung-hon harus menjalani perawatan di rumah sakit, Sang-won memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang masa lalu Myung-jin. Ia mulai menelusuri berbagai informasi mengenai keluarga anak tersebut. Setelah melakukan pencarian, Sang-won akhirnya mengetahui bahwa ayah Myung-jin ternyata masih hidup, dan pria itu kini tinggal sendirian di sebuah rumah terpencil yang berada di atas pegunungan. Tanpa membuang waktu, Sang-won segera pergi menuju tempat itu dengan harapan bisa mendapatkan jawaban yang mungkin akan membantunya menemukan Yina. 실례합니다. 혹시 명진이 아버님 되세요? Namun ketika Sang-won akhirnya tiba di sana, kedatangannya tidak disambut dengan baik. Ayah Myung-jin terlihat sangat tidak senang ketika Sang-won mulai menanyakan tentang putrinya. Ia bahkan menolak untuk membicarakan Myung-jin sama sekali, seolah-olah ingin melupakan masa lalu itu. Tetapi saat Sang-won menunjukkan boneka milik Myung-jin, ekspresi pria itu langsung berubah drastis. Wajahnya tiba-tiba dipenuhi rasa ketakutan, dan dengan panik, ayah Myung-jin segera mengambil boneka itu dari tangan Sang-won.
Ia kemudian berniat membakar boneka tersebut, seolah boneka tersebut membawa kenangan buruk yang ingin ia kubur dalam-dalam. Namun ketika pria itu membakar boneka tersebut, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba terjadi. Pintu lemari di ruangan itu perlahan terbuka, dan dari dalam kegelapan lemari tersebut, hantu Myung-jin muncul secara tiba-tiba. 용진아. Hantu Myung-jin mulai menyiksa ayahnya sendiri, seolah meluapkan kemarahan dan dendam yang selama ini ia pendam. Tidak berhenti sampai di situ, Myung-jin juga mulai merasuki tubuh ayahnya. Setelah berhasil menguasai tubuh ayahnya, Myung-jin yang kini berada dalam tubuh manusia langsung menyerang Sang-won. Serangan itu membuat Sang-won mengalami serangan panik hebat, sama seperti yang sering ia alami sejak kecelakaan yang menewaskan istrinya. Namun dalam kondisi itu, secara tiba-tiba Sang-won seperti melihat potongan-potongan masa lalu Myung-jin. Melalui penglihatan itu, Sang-won akhirnya mengetahui kebenaran tragis di balik kematian Myung-jin. Sebelum meninggal dunia, Myung-jin dan ibunya ternyata adalah korban kekerasan dari ayahnya sendiri. Ayah Myung-jin dikenal sebagai pria yang kejam, dan sering menyiksa istri dan anaknya tanpa rasa belas kasihan. Keadaan keluarga mereka pun semakin memburuk ketika kondisi ekonomi mereka mulai hancur. Dalam keadaan penuh amarah dan keputusasaan, ayah Myung-jin dengan tega membunuh istrinya sendiri. Setelah itu, ia mengurung Myung-jin yang masih kecil di dalam sebuah lemari. Myung-jin yang ketakutan hanya bisa menangis dan memohon kepada ayahnya agar dibebaskan. Namun ayahnya sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, pria itu justru melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam. Ia menyalakan asap di dalam rumah, yang perlahan-lahan memenuhi ruangan tempat Myung-jin terjebak. Di dalam lemari yang gelap dan sempit itu, Myung-jin akhirnya meninggal secara perlahan, sendirian dan dipenuhi rasa ketakutan. Kematian yang begitu tragis membuat dendam Myung-jin tumbuh sangat besar. Setelah berubah menjadi arwah gentayangan, kebencian dalam dirinya membuat Myung-jin berubah menjadi hantu yang sangat jahat. Sejak saat itulah, arwah Myung-jin mulai menculik anak-anak lain yang mengalami nasib serupa dengannya. Ketika ada anak-anak yang merasa sedih, kesepian, atau diperlakukan buruk oleh orang tua mereka, hantu Myung-jin akan muncul dari dalam lemari mereka. Ia kemudian mulai memancing anak-anak tersebut untuk masuk ke dalam dunia gaib. Bagi anak-anak itu, dunia gaib yang ditawarkan Myung-jin terasa seperti tempat pelarian dari rasa sakit yang mereka alami di dunia nyata. Inilah alasan mengapa Myung-jin menculik Yina. Selama ini, Yina selalu merasa kesepian dan sedih karena sering ditinggalkan oleh ayahnya yang sibuk bekerja. Melihat kesedihan itu, Myung-jin mulai mendekati Yina, menemaninya secara diam-diam, hingga akhirnya mengajak Yina masuk ke dalam dunia gaib. Tidak lama setelah penglihatan itu berakhir, Kyung-hon akhirnya datang menyusul ke rumah tersebut dan segera melakukan ritual untuk mengeluarkan roh Myung-jin dari tubuh ayahnya. Namun saat roh itu berhasil dikeluarkan, Myung-jin justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dengan kekuatannya, ia menarik ayahnya sendiri masuk ke dalam dunia gaib, seolah ingin membalas semua kejahatan yang pernah dilakukan pria itu kepadanya. Setelah semua kejadian mengerikan itu, Sang-won akhirnya menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Ia merasa sangat bersalah kepada Yina. Selama ini tanpa ia sadari, ia selalu membuat putrinya merasa kesepian dan sedih, dan perasaan itulah yang akhirnya membuat Yina menjadi target Myung-jin. Karena merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi, Sang-won kemudian memiliki sebuah ide yang sangat berbahaya. Ia ingin masuk ke dalam dunia gaib untuk menyelamatkan Yina dan membawanya kembali ke dunia manusia. Mendengar rencana tersebut, Kyung-hon sempat ragu. Namun karena mereka tidak memiliki cara lain untuk menyelamatkan Yina, akhirnya ia setuju untuk membantu Sang-won. Mereka pun segera mulai mempersiapkan sebuah ritual khusus yang memungkinkan Sang-won memasuki dunia gaib melalui lemari tersebut. Namun sebelum ritual dimulai, Kyung-hon memberikan sebuah peringatan yang sangat serius. Ia menjelaskan bahwa rencana ini memiliki risiko yang sangat besar. Saat berada di dunia gaib, Sang-won bisa saja terluka parah, bahkan meninggal dunia jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Untuk berjaga-jaga, Kyung-hon akan melakukan ritual perlindungan agar Sang-won tetap aman selama berada di dunia gaib. Meski begitu, waktu yang dimiliki Sang-won sangat terbatas. Ia hanya memiliki sekitar 30 menit untuk menemukan Yina di dunia gaib dan membawanya kembali ke dunia manusia. Setelah semua persiapan ritual selesai, Sang-won akhirnya bersiap menjalankan rencana berbahaya itu. Untuk bisa membuka jalan menuju dunia gaib,
Sangwon harus memicu serangan panik yang biasanya ia alami. Karena itu, ia meminum beberapa pil sekaligus agar kondisi tubuhnya menjadi tidak stabil dan serangan panik tersebut bisa muncul. Di ruangan itu, Kyung-hon juga telah menyiapkan sebuah api kecil sebagai penghubung dengan jiwa Sangwon. Api tersebut berfungsi sebagai penanda kondisi Sangwon saat berada di dunia gaib. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya, maka nyala api itu akan perlahan mengecil, menandakan bahwa nyawanya sedang berada dalam bahaya. Setelah semuanya siap, Sangwon kemudian masuk ke dalam lemari milik Yina. Ia duduk diam di dalam ruang sempit dan gelap itu sambil menunggu efek obat yang diminumnya mulai bekerja. Tak lama kemudian, napasnya mulai menjadi tidak teratur, dadanya terasa sesak, dan serangan panik yang ia tunggu akhirnya datang. Di saat itulah, kesadarannya mulai berubah, dan perlahan-lahan Sangwon berhasil memasuki dunia gaib melalui lemari tersebut. Namun baru saja Sangwon tiba di dunia itu, hantu Myung-jin langsung muncul dan menyerangnya. Beruntung, Kyung-hon telah melakukan ritual perlindungan untuk menjaga Sangwon. Berkat perlindungan itu, Myung-jin tidak dapat langsung melukai Sangwon meskipun terus mencoba menyerangnya. Menyadari bahwa ada seseorang yang melindungi Sangwon dari dunia manusia, Myung-jin pun mulai mengarahkan terornya kepada Kyung-hon yang sedang menjaga ritual di dunia nyata. Sementara itu di dunia gaib, Sangwon melihat pemandangan yang sangat aneh sekaligus menyeramkan. Di tempat itu, terdapat banyak anak-anak yang pernah diculik oleh Myung-jin, sedang bermain bersama seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ketika Sangwon mencoba mencari Yina di antara mereka, ia tidak menemukan putrinya di sana. Saat ia mulai berjalan lebih jauh untuk mencarinya, tiba-tiba saja anak-anak itu berubah wujud menjadi hantu yang mengerikan. Dengan wajah menyeramkan dan mata kosong, mereka langsung menyerang Sangwon secara bersamaan. Sangwon berusaha bertahan sambil terus mencari keberadaan Yina. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berhasil melihat Yina berada tidak jauh dari sana. Tanpa ragu, Sangwon langsung berlari mendekati putrinya. Namun sebelum ia sempat menjangkaunya, Myung-jin tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Dengan suara dingin, Myung-jin mengatakan bahwa kedatangan Sangwon sudah tidak ada gunanya lagi. Menurutnya, tidak lama lagi jiwa Yina akan sepenuhnya berubah menjadi hantu. Dan setelah itu, Yina akan tinggal selamanya di dunia gaib bersama Myung-jin dan anak-anak lainnya. Mendengar hal itu, Sangwon tentu saja tidak ingin hal tersebut terjadi. Dengan penuh penyesalan, Sangwon mulai meminta maaf kepada Myung-jin. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah bersikap buruk kepada Yina, sering meninggalkannya sendirian, dan tidak pernah benar-benar memahami kesedihan putrinya. Namun bagi Myung-jin, permintaan maaf itu sudah terlambat. Dendam yang telah lama ia pendam membuatnya semakin marah. Myung-jin pun mulai mengamuk dan berusaha menyerang Sangwon dengan kekuatan yang dimilikinya. Bahkan dalam kemarahannya, Myung-jin memerintahkan Yina untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun tepat pada saat yang menegangkan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba saja sosok ibu Myung-jin muncul di dunia gaib tersebut. Ternyata, Kyung-hon dari dunia manusia telah melakukan ritual lain untuk memanggil arwah ibu Myung-jin agar datang ke tempat itu. Melihat ibunya muncul di hadapannya, membuat Myung-jin terdiam. Ibu Myung-jin kemudian berbicara dengan lembut kepada anaknya. Ia meminta maaf karena tidak mampu melindunginya saat masih hidup. Dengan penuh kasih, ia juga mengatakan bahwa Myung-jin sudah tidak perlu lagi menyimpan semua rasa sakit dan dendam itu sendirian. Ia mengajak Myung-jin untuk beristirahat bersamanya di tempat yang lebih damai. Melihat ibunya kembali membuat hati Myung-jin dipenuhi perasaan yang selama ini ia pendam. Selama ini, sebenarnya Myung-jin sangat merindukan ibunya. Namun ketika ia mencoba mendekati dan memeluk ibunya, tiba-tiba saja sosok ibunya menghilang secara perlahan. Myung-jin pun terdiam dalam kesedihan. Di tengah perasaan yang campur aduk itu, Sangwon perlahan mendekatinya. Ia tidak mencoba melawan ataupun melarikan diri. Sebaliknya, Sangwon memeluk Myung-jin dengan lembut, mencoba menenangkannya seperti seorang ayah yang menenangkan anaknya. Pelukan itu membuat Myung-jin akhirnya berhenti melawan. Perlahan-lahan, tubuh hantu Myung-jin mulai memudar dan menghilang. Hal itu menandakan bahwa dendam yang selama ini mengikat jiwanya akhirnya telah terlepas,
dan kini ia telah menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun di saat yang sama, Sangwon menyadari bahwa waktu yang ia miliki hampir habis. Ia telah berada di dunia gaib selama hampir 30 menit, batas waktu yang diberikan oleh Kyung-hon. Tanpa membuang waktu lagi, Sangwon segera menggendong Yina dan membawanya keluar dari dunia gaib. Dalam waktu singkat, Sangwon dan Yina akhirnya berhasil kembali ke dunia manusia dengan selamat. 아저씨! Di dunia nyata, Kyung-hon segera menutup portal menuju dunia gaib sebelum sesuatu yang lain bisa keluar dari sana. Namun tepat sebelum portal itu tertutup sepenuhnya, Kyung-hon sempat melihat sebuah pemandangan yang menyentuh. Ia melihat Myung-jin yang tersenyum, berjalan perlahan bersama ibunya menuju cahaya, seolah akhirnya mereka bisa pergi ke tempat yang lebih damai. Setelah semua kejadian itu berakhir, Sangwon memutuskan untuk pindah ke rumah baru bersama Yina. Pengalaman yang hampir membuatnya kehilangan putrinya itu telah membuka matanya. Kini, Sangwon mulai belajar untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Yina. Ia berusaha meluangkan lebih banyak waktu untuk putrinya dan benar-benar memperhatikan perasaannya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Sangwon dan Yina pun perlahan menjadi semakin dekat. Selain itu, hubungan Sangwon dan Kyung-hon juga menjadi sangat baik. Mereka berdua bahkan akhirnya menjadi teman dekat setelah melalui pengalaman mengerikan itu bersama. Dan inilah akhir kisah dari perjuangan Sangwon yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan putrinya. Setelah melewati berbagai kejadian mengerikan di dunia gaib, akhirnya Sangwon berhasil membawa Yina kembali ke dunia manusia dengan selamat. Pengalaman itu membuat Sangwon menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa keluarga adalah hal paling berharga dalam hidupnya. Kini Sangwon berusaha memperbaiki hubungannya dengan Yina dan mulai belajar menjadi ayah yang selalu ada untuk putrinya. Sementara itu, arwah Myung-jin akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun terjebak dalam dendam dan kesedihan. Dan dari semua kejadian ini kita bisa melihat bahwa luka dan kesedihan yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Pesan moral dari film ini adalah bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua sangat penting bagi seorang anak. Kesibukan dan masalah dalam hidup seringkali membuat kita lupa untuk memahami perasaan orang terdekat, terutama keluarga kita sendiri. Film ini juga mengingatkan kita bahwa luka dan kesedihan yang dipendam terlalu lama dapat berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena itu, penting bagi setiap orang untuk saling peduli, saling mendengarkan, dan tidak mengabaikan perasaan orang lain. Pada akhirnya, keluarga adalah tempat paling berharga yang kita miliki. Selagi masih ada waktu, hargailah orang-orang yang kita sayangi sebelum penyesalan datang terlambat. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.